Ini Belum menarik. tahu. Apa tuh? Ini menarik gitu. Oke. Fightnya bakal terjadi bener lagi di early atau enggak? Tapi kemarin kalau nggak salah First Rider kan benar ninggalin Sentosanya dan kita mungkin Ya. langsung lihat aja, tidak usah terlalu berlama-lama Yoi. karena ini dia round ke-3 atau ke-7 kita akan segera kita lihat siapakah tim yang akan early fight di area Bermuda. Ya mudah-mudahan tidak ada sih kalau saya harap Gua mah harusnya ya. ada sih. Apa itu perdamaian? Harus ada pertempuran dong. Ini kan game tembak-tembakan, harus ada yang mati. Dan ini dia bener aja First Rider-nya tidak coba untuk turun di area Sentosa. Bima Sakti Melainkan sih. Bima Hanggar ke gitu ya kan. atau Kalau Obser aja biasanya udah mereka. sekalian ya Obser. Nah, Hanggar tuh udah dituju oleh anak-anak dari First Riders itu sendiri, dan Lim seperti biasa akan melakukan split bersama dengan rekan-rekannya. Bahkan kali ini sudah cukup jauh juga, dan sudah ada dua tim yang mulai mengarah menuju ke area Mil, dua tim mengarah juga menuju ke area Sipiat, dan rupanya memang early fight sudah akan segera terjadi, yang mana dari tim yang mau ngarah ke area Mil ini sama-sama nggak nyampe, sementara lagi-lagi area Sipiat bakal saling bersinggungan. Ada Ajix kali ini sudah mulai melihat kaki dan seorang Wanisi, bahkan ditumbangkan dengan M4 rewannya, langsung bakal di end, gak nge-end ditinju-tinju pula sama Ajix kali ini. Dan melihat pergerakan dari tim MBR kali ini cukup dirugikan karena nggak nyampe juga ke area Mil, sementara Adrian sudah menjadi orang pertama yang nyampe ke area Mil. Calvin berhasil mendapatkan easy peasy, Rama juga berhasil membalaskan ke arah Calvin di sana, yang mana Calvin sendiri ini bakal sulit untuk diselamatkan, langsung dipulangkan ke arah lobby oleh seorang Rama yang posisinya ada di arah atas. Krononya udah dinyalakan tapi terkena racun dari VSS. Ya, kali ini kita bisa ngelihat Rama tidak bisa terlalu bertahan lama karena memang posisinya sulit, apalagi hanya Auge yang dia pegang, dan Rama langsung dilakukan ending Bitoja oleh Raka yang tersisa 2 orang dari Bonafide. Tapi ternyata di sisi lain, hati-hati, ada tim 9 yang bakal coba untuk coming join to fight, ikut campur dalam kedua tim yang memang tidak mau saling melepaskan area Sipiatnya. Dan ternyata itu adalah Ses, di mana Fung berhasil untuk mendapatkan rule pakai Zeta, langsung dipulangkan begitu aja. Di sisi lain Bonafide juga berhasil menghidupkan, tapi ternyata kalau kita melihat juga di area Mil masih ada Jimbaku dari kedua tim ini, yaitu Aura dan juga MBR yang belum usai. Testo berhasil untuk di headshot dan langsung di knockdown gitu. Ada Galang dengan double vectornya sudah mulai masuk ke arah pertahanan dari lawannya. Kali ini Ajix jalan masuknya justru jauh dari seorang Galang, karena itu adalah kamar yang terpisah, sehingga Ajix kali ini harus berjuang sendirian, dan satu orang yang berhasil ditumbangkan ini tidak bisa di ending karena kemungkinan Galang juga terlalu terburu-buru. Miskom sedikit dengan Ajix yang justru malah masuk dari arah berseberangan. Tapi kali ini lemparan granat berhasil mengurangi 63 poin, dan Ajix pun bergerak masuk. Ada Adrian dari arah kejauhan sana, Bestonya pun juga tumbang, menyisakan tuar R9 kali ini sudah di jumpsuit sampai akhirnya tumbang di tangan Aura Ignis. Ura, Bener-bener luar biasa ya. Dia bener-bener luar biasa bisa numbangin atau coba untuk nahan anak-anak MBR. Even itu dia 1 versus squad. Ajix tadi dapatin 1 orang dari MBR ya. Kan sudah kelar begitu aja, dia harus menahan 3 orang di satu kompon yang sama. Menunggu teman-temannya beres untuk ngeluting, dan bener aja cover yang cukup baik. Tapi ternyata kalau kita lihat Ses kali ini Siro nampaknya masih kurang beruntung karena memang harus terkena knockdown, tapi untungnya masih bisa dilakukan reviving. Di sisi lain Fung bakal mencoba untuk mengamankan area atas, mencoba untuk mencari vision lagi, apakah menggunakan G-plan launchpad, maksud gua launchpad, dan ternyata tidak karena memang posisinya sudah banyak yang cabut dari area Sipiat. Tadi kita bisa lihat ada Rans yang tersisa lone survivor, sedangkan Bonafide yang memang sudah pergi begitu aja. Begitu tahu ada Ses bakal coming karena mereka, dan ini dicari banget sama anak-anak Ses. Anak-anak Ses bener-bener haus point kill, Bigan. House point kill, dan keputusan mereka juga tepat gitu loh. Mereka tahu setelah 2 kali Bermuda dimainkan di hari sebelumnya, mereka mungkin juga nonton replaynya, dan mereka mempelajari untuk area Sipiat sendiri ini ada 2 tim yang gak sama-sama mau ngalah. Betul. Ada 2 tim yang ngedrop di area sana, dan selalu di 2 hari kemarin juga untuk tensi fightnya, untuk tempo fightnya ini berlangsung dengan sangat lambat, dan itu sangat-sangat dimanfaatkan oleh tim dari CSGO Boba. Mereka masuk ke arah sana, Bonafide-nya dipukul mundur, dari Ransnya juga dipukul mundur, dan kali ini benar-benar ingin dicari tentunya. Ada Alam
sudah mendengar suara vehicle dari seorang Black. Bahkan setup sepertinya akan dilakukan oleh anak-anak dari CSGO Boba, karena Shiro kali ini sudah berada di area pertahanan. Tim dari Bonafide sendirian saja. Shiro sangat-sangat sulit, meskipun kali ini sempat ada satu wall, tapi Shiro tidak bisa diselamatkan. I don't know why Shiro memang dikirim sendirian atau memang dia menggunakan satu launchpad yang memang langsungnya jatuh ke area observatory. Betul. Dan tadi ada Alam juga yang mau nggak mau ya udah cabut gitu, sedangkan kedua temannya selain Alam yang coba untuk cabut itu masih jauh jaraknya. Jadi memang sangat sulit kalau misalkan mau langsung ngeras begitu aja, karena sebenarnya Bonafide sendiri untuk rotasinya tadi ada yang satu menggunakan vehicle, satu juga sudah memang berada di area observatory dan sudah bakal ngetem dan sudah mencoba untuk mengamankan area observatorinya. Tapi Kuple yang berada di atas cukup tidak beruntung karena mereka sendirian dari ses yang lainnya dan cukup sekarat harusnya, walaupun di sini masih bisa dilakukan medkit dulu Bigan. Iya, dan kalau menurut gue dengan patch update yang sekarang ini, kalau misalkan lu mau bener-bener commit fight di area pinggiran kayak gini, terus dengan zonanya yang sudah sangat sakit, munculnya juga cepat, ini bukan jadi rugi buat satu tim aja, justru dua-duanya juga udah rugi banget. Kalau misalkan kita ngomongin soal sebelum patch update tentang zona, masih oke-oke aja kalau misalkan lu masih mau nahan di luar zona atau bahkan commit fight di area luar zona. Tapi buat sekarang rasanya zona 1 aja udah mulai kerasa gitu loh, apalagi dengan sambil lu fight juga dari daerah lu. Iya, satu high ground berhasil didapatkan, tapi untuk mereka turun dari area sana kalau misalkan zonanya nggak ke sana ini bakal susah banget karena nggak ada compound. Tapi kalau misalkan timingnya pas ketika DG dan juga EVOS-nya lagi fight, ini bisa saja waktunya dimanfaatkan oleh anak-anak dari tim Void untuk turun menuju ke arah bawah. Tapi sejauh ini zona juga masih ada di pihak mereka, sementara kita kali ini sudah bakal dialihkan fight antara tim EVOS Immortal dan juga DG Esports yang sudah saling memantau satu sama lain. Oke, dan ternyata dari kedua tim ini tidak akan langsung ngeras begitu aja, masih coba untuk memberikan sinyal-sinyal dari kejauhan aja, dan mungkin bakal coba untuk nge-split dari salah satu timnya tersebut. Bisa dibilang dari EVOS yang mungkin bakal mencari oke, gue bakal lewat mana ya, karena posisi dari DG sendiri mereka sudah dapetin beberapa komponen yang enak, sudah dapetin garasinya sendiri, dan ini cukup hati-hati kalau misalkan ada anak-anak dari DG-nya yang berada di area atas, dan ini bisa memberikan informasi di mana ada Mandi GV kalau nggak salah ya. Mandi GV sudah memberikan area atas sendiri dan sudah megang baretanya, tapi kita masih melihat ada dua tim yang belum usai. Bang, awas Bang, oh my god, dan kali ini Lim bakal mencoba untuk memberikan pressure yang cukup berat untuk Bang sendiri. Sudah ada satu Skylar juga yang bakal menghancurkan satu glue wall dari seorang Bang, tapi ada Raka dari kejauhan juga yang bakal mencoba untuk mengikis menggunakan satu VSS-nya, dan di sisi lain ternyata oh my god, Bonafide harus dipulangkan di posisi ke-10 Bigat. Yes, sementara kalau kita lihat kali ini ada Shiro yang sedang berjuang sendirian melawan keempat player dari Aura Ignis. Shiro sudah diketahui posisinya, gluangnya dihancurkan, lalu dia pun berlari menuju ke arah belakang 1 lawan 4 yang kali ini sangat sulit untuk seorang Shiro. Udah gak ada medkit, gak ada glual, ketembak juga dari anak-anak tim Ina di sana. Shiro-nya masih berputar di area dalam rumah, harap-harap cemas. Coba di charge dulu shotgunnya, sudah terlihat pergerakan dari seorang Galang di area dalam juga ada, dan harus tumbang di hadapan seorang Adrian. Tapi kali ini Naga mendapatkan gangguan dari sang Naga juga. Kali ini dari arah atas sudah mulai ada tembakan. Mans berhasil mendapatkan satu orang juga rupanya. Kali ini Mans banyak sekali kill yang berhasil didapatkan. Di Aura hanya menyisakan 2 orang saja tentunya. Adrian coba di charge dulu shotgunnya bersama dengan Galang di arah belakang, di arah dalam rumah sendirian saja. Biar Adrian berhasil dapat 1, bahkan 2 knockdown dari Adrian. Berhasil dikunci 2 player dari Dranix, tapi Galangnya tumbang dan Ignis rupanya harus tumbang di posisi ke-8. Yes, dan kali ini Jujut juga harus berhasil mendapatkan anak-anak poin dari Kaing yang langsung dipulangkan begitu saja. Masih ada pertempuran yang cukup sengitkah dari kedua tim ini, dan kita bakal melihat ternyata GRC bakal join to fight. Rasya bakal mencoba untuk memberikan pertahanan dan perlawanan yang cukup kesat juga, dan di sisi lain Arul bakal mencoba untuk nge-tapping menggunakan satu woodpeckernya, masih mencoba untuk survive dari kedua
kedua tim tersebut, tapi hati-hati karena di belakang masih ada tim yang coba untuk mengawasi, dan kali ini Mans juga harus terkena knockdown di tangan granatnya sendiri, Biga. Yes, 4-4 yang masih bakal terjadi. Ada target dari seorang Arul dengan paravalnya, juga ada bawah, ada Surya juga berhasil tumbangkan kali ini. Jadi satu informasi untuk seorang Arul supaya bisa maju dari arah atas. Satu keuntungan berhasil untuk didapatkan seharusnya, tapi kali ini tidak mau terlalu terburu-buru karena resikonya juga cukup besar. Ada M79 yang bisa saja diambil oleh seorang Mans. Seharusnya kali ini masih di keep, masih dijaga, tapi Eki kali ini sudah mulai terlihat. Ada tembakan dikeluarkan, hide and seek terlebih dahulu, tapi Eki pun sudah mulai tertembak cukup sakit. Surya menjadi target lagi-lagi untuk seorang Rasya, tapi kali ini satu persatu member dari GRC berhasil ditumbangkan. Masih ada Lim sendirian bersama dengan Ruli dari tim Void. Rupanya di sana Lim berada di ujung dunia. Kali ini Jujun yang bakal mendapatkan orang terakhir dari GRC. Aprodite bawah kau John, itu masih ada orang Jun, ada Ruli lagi sembunyi-sembunyi di ujung dunia. But somehow Force Rider Storm pun berhasil ditumbangkan. Alright, tersisa 4 tim, kali ini 12 yang alive, dan kita masih melihat anak-anak DG yang masih utuh dengan 4 orangnya bakal mencoba untuk survive sampai ke late game. Kita bisa melihat juga dari rotasi yang dipilih dari anak-anak DG kali ini bakal mencoba untuk melewati area pinggiran zona. Tidak mau terlalu tricky untuk ngambil area tengah karena dia tahu posisinya. Kalau misalkan mereka masuk ke area tengah itu akan menjadi santapan yang enak untuk tim yang memang sudah melihat posisi dari DG. Tapi kali ini kita udah melihat juga dari kejauhan sana ada yang berlari berduaan. Sudah dipantau oleh Jambul, hati-hati, dan juga ada anak-anak EVOS yang bakal mencoba untuk menggunakan satu vehicle-nya. Ini adalah keuntungan dari EVOS kalau misalkan vehicle masih bisa dipakai dan masih bisa untuk masuk ke dalam zona yang cukup open sekali, Bigan. Iya ya, bisa digunakan dan bisa dijadikan satu compound juga pada nantinya di area tengah zona yang sangat-sangat terbuka ini ya. Tapi satu krono tadi sudah dibuka oleh anak-anak dari tim DG Esports. Ada Chester sudah tertembak cukup sakit, tembakan balas dari kiri kanan, tapi kali ini Andrik sudah terkikis juga darahnya. Bakal ada gangguan dari tim EVOS Immortal sejauh ini yang sudah menguasai area zona juga. Justru malah perjalanan santai dari tim DG kali ini malah jadi tim yang masih berada di luar zona. Mal berhasil ditumbangkan bersama dengan Made juga, bahkan langsung dieliminasi, menjadi poin eliminasi dari tim EVOS. Dan juga Dranex Jambulnya juga terkena knockdown. Masih ada Chester sendirian dibantu dengan Skylernya. Kali ini seorang Rasya dihancurkan juga Gluolnya. Kali ini ada tembakan terus menerus, hanya bisa melakukan proning dan tidak bisa berharap banyak rupanya. Pertempuran antara EVOS dan juga Dranex kali ini, satu orang dari Void masih memanfaatkan situasi dengan berenang-renang di area pinggiran zona. Masih 4 lawan 4 sejauh ini yang bakal terjadi antara Naga dan juga Macan Putih. Sudah mulai bergerak, tapi Mansnya ditumbangkan oleh seorang Mal. Tapi Arul pun sudah mulai tertembak. Bakal ada satu upaya penyelamatan yang dilakukan untuk ke arah seorang Mans yang berhasil untuk di-revive kembali. Dan kali ini pertempuran masih cukup seimbang meskipun Jujunya sudah tertembak cukup menyakitkan juga. Ada pergerakan dari Jatra sedikit melipir menuju ke arah bawah. Skyler digunakan, Jatra tertembak, Mans ditumbangkan lagi. Ada pelontar yang dipegang tapi masih belum bisa dimaksimalkan. Dan satu orang dari Dranex sudah mengunci zonanya. Void somehow sudah tereliminasi karena posisinya terlihat. Kali ini kita melihat juga ada pressure yang bakal diberikan, tapi Jujun berhasil menumbangkan Jatra kali ini. 2 orang tersisa dari tim Dranex tentunya. Ada pelontar yang dikirimkan tapi masih belum connect. Jatranya sudah terpulangkan ke arah lobby. Susana di arah belakang bakal dipanis, tapi Mal juga bakal menjadi target dengan 10 gol yang masih dia miliki. Bisa dimaksimalkan. Satu orang berhasil ditumpahkan, seorang Mans lagi-lagi harus sudah terknockdown. Kali ini Rasya agak miss glownya, tapi masih bisa dimaksimalkan. Dan buya untuk EVOS Immortal. Ini dia pertarungan antara Naga dan juga Macan Putih. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Anak-anak EVOS Immortal akhirnya bisa mendapatkan buya untuk di babak grand final kita di day kedua, tentunya di match day ke-7. Dan ini